Selamat sore Bapak Ibu, ladies and gentlemen. It's 5 in the afternoon, you could be anywhere but you still here with us. Thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang ada di sini. Ya, ini mungkin kalau Bapak Ibu tadi ngelihat sesinya lucu ya. Live painting and ask me anything. Ya kombinasi yang cocok banget emang sih kalau dipikir-pikir. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, saya mau memanggil satu narasumber pertama kita yang akan hadir ke atas. Saya mau manggil Muklai untuk naik ke atas panggung. Where's Muklai? Ah ini dia. Oh, kalau artis emang gini ya, sembunyi-sembunyi ya. Mas Muklai apa kabar? Salah satu visual artist top Indonesia nih. Halo. Mau ngapain Mas Muklai? Sore ini mau ngapain? Pengen ngelarin lukisan. Tapi sebelum ngelukis boleh nanya-nanya dulu nggak? Satu aja. Bagaimana sih AI membantu lo berkreasi, menciptakan karya dalam pekerjaan lo? Silakan. Itu dia sih sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan karya gua tuh mulai yang sekarang udah dibantu sama AI sih. Jadi untuk nyari reference tuh, kalau dulu kan kita nyari di Pinterest ya. Kadang kita nyari referensi di Pinterest atau di mana di sosmed. Terus sekarang kita bisa ngetik kita pengen gambar apa, konsepnya apa, terus keluar gambarnya dan terus itu referensinya yang gue transfer ke lukisan. Oke. Kayak gitu, ngebantu banget sih. Membantu ya? Jadi Anda nggak melihat AI sebagai artis sebagai threat ya, sebagai ancaman ya? Ya itu sih sebenarnya pemikiran orang aja. Cuman kalau misalnya emang kita kreatif kayaknya emang harus iniin semua gadget yang ada sih gitu. Perkembangan yang ada gitu. Perkembangan yang ada ya? Oke. Tadi katanya Muklai jangan lama-lama nanyanya, gue mau ngelukis. Oke, silakan masuk tepuk tangan dulu dong untuk Muklai yang mau live painting. Oke. Makasih Pak. Gorengannya mana Pak? Bahasa Inggrisnya apa sih? Gorengannya. Nah ini sekarang saya mau ngobrol sama. Wih keren. Anda melawak di sini Pak? Kagak. Oke. Saya mah kagum aja, saya sebagai orang awam. Ini adalah salah satu stand up comedian ternama Indonesia. Tepuk tangan untuk Mo Sidik. Halo. Loncat. Enggak mau. Enggak ada, udah duduk. Mo, duduk. Ini ada yang ngetiknya apa AI ini? AI itu. Jangan ditantangin AI-nya, mau duduk Mo. Kayak AI gue nih kayaknya nih. Ya. Jadi ini kan udah jam 5 sore nih Mo ya. Mungkin dari tadi serius-serius kita mau yang agak ringan-ringan aja. Sebelum saya nanya banyak soal AI, saya mau nanya gimana menurutmu pendapatnya soal sesi ini? Ada yang ngelukis, kita ngobrol di sini Mo. Ya ini kayak Indonesia ya. Kenapa tuh? Ada yang kerja, ada yang ngobrol. Kita bagian yang ngobrol ya. Mo, ada yang jalan-jalan ya, kenapa? Ini sebenarnya pertanyaan yang disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan serius Mo. Jadi tolong serius dikit. Waduh. Serius dikit. Saya mau disclaimer dulu ya. Apa tuh? Nggak usah percaya kata-kata komedian ya. Anda dengerin dokter, ahlinya tadi, komedian nggak usah didengerin. Makanya menurut saya orang tersinggung sama komedian itu absurd. Absurd? Tapi kalau komedian tuh pakai AI juga gak sih? Pakai. Konteksnya gimana? Jadi AI itu menurut gua adalah tools yang dipakai oleh Gen Z buat mengelabui bosnya. Apa tuh, kenapa gitu? Bosnya kan biasanya boomers ya. Pengennya semuanya cepat gitu kan. Nah Gen Z tuh pinter tuh. Gitu. Tiba-tiba 20 menit selesai. Wih bagus, bisa pulang cepet, dia bisa ngafe, bisa segala macam. Jadi AI itu gunanya buat itu. Gunanya buat itu? Buat menipu boomers. Menipu boomers? Iya. Sepertinya contohnya ya, ini saya nggak akan ngasih tahu, kemarin sempat ngecek. Jadi ada salah satu wamen kalau nggak salah kemarin, pidato di acara internasional. Tidak memakai bahasa Indonesia. Terus yang kita dapat tuh adalah bahasa Indonesianya kan, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Itu pas dicek, rupanya 93% buatan AI. Jadi AI membantu lah intinya ya? Menurut saya dia dicipoain sama asistennya. Oke. Iya. Jadi asistennya bikinin gua pidato. Nih, wah bagus banget pidatonya gitu. Berguna berarti? Ya berguna lah buat dia. Tapi kalau buat komedian ya, yang ada proses kreatif berpikir, berimajinasi gitu, ada kreatif brainstorming, itu menggunakan AI nggak sih? Kalau gua kan kerjanya di 2 bidang. Yang pertama adalah stand up comedy yang harus menulis sendiri dan naik ke atas panggung materi sendiri. Yang kedua adalah gua sebagai
apa namanya penulis Screenwriter. film. Ya. Nah, jadi untuk saat ini saya bisa dengan lega mengumumkan bahwa pekerjaan saya nggak akan tergantikan dulu sama AI sampai hari ini. Belum bisa. AI masih tolol. Ya. Mohon maaf nih. Tapi ntar pinter loh. Kalau di train ya, terus mudah-mudahan lah ya. ya. Soalnya saya banyak klien boomers. Tapi saya sangat terbantu sama riset dan analitik. Gitu. Jadi saya ini sekarang, tadi saya baru marahin AI saya. Saya itu lagi riset soal, ya karena perfilman di Indonesia itu sangat bergantung sama film horor ya. Semuanya horor kan? Tahu nggak kenapa? Karena kalian nonton. Jadi jangan nyalahin sineas kalau kita bikin film horor. Karena yang nontonnya suka film horor, orang Indonesia. Jadi kita lagi riset soal setan di Medan, setan Sumatera Utara. Setan di Medan. Jadi kita nanya nih sama AI kan, gimana? Jadi buat penulis tuh ada AI namanya Adegan. Itu nama engine-nya. Oh udah ada ya? Udah ada. Oke. Nah kita nanya kan, kita riset kan, menurut lo gimana nih, gue pengen bikin film soal setan dari Sumatera Utara gitu. Dikeluarin sama dia, wah ini lo setannya harus ini nih, namanya Palasik. Palasik? Ya. Oke. Itu bukan setan dari Sumatera Utara, itu setannya Sumatera Barat. Beda region? Si AI ngarang. Gitu. Jadi gue marahin, ngarang lu ya gitu. Gue nulis gitu, lu ngarang ya. Palasik itu dari Sumatera Barat, ngaku lo dia. Wah maaf gitu. Akhirnya dia ngasih suggestion, salah satunya Begu Ganjang. Begu Ganjang. Ya lo lebih familiar lah sama setan-setan dari daerah lo ya. Iya lebih familiar setan Sumatera Utara ya. Jadi mungkin setan Sumatera Utara tuh ada ya. Begu Ganjang, ada macam-macam, ada rentenir juga. Ya. Itu bagian kita harus ketawa kan? Iya betul. Kita masihin aja itu tadi kita ya itu jokesnya dari AI makanya gak lucu. Mo, ini sementara si Muklai masih asik ngegambar di sini nih. Ini gambar apa sih dia? Ya nanti kita bahas lah. Ya ini gambarnya rada ngeri ya. Gambarnya ya lucu sih, warna-warni sih, tapi iya betul. Itu mata keluar itu ya. Iya. Ya nanti kita lihat gambar full. Yeah. Tadi di sesi kita sebelumnya, tadi saya sempat jadi moderator di satu sesi lain, itu ngomongin soal ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk mengimplementasi AI dalam berbagai macam sektor, apalagi kalau di sektor kita, saya tuh di media, kreatif dan lain sebagainya. Tapi kan satu faktor yang sebenarnya juga menjadi halangan adalah soal digital divide ini, soal kesenjangan digital, akses terhadap infrastruktur, koneksi internet dan lain sebagainya. Masih ada orang-orang Indonesia itu, apalagi di luar daerah urban ya, yang masih belum memiliki connectivity internet yang sebenarnya mumpuni, atau bahkan nggak ada sama sekali. Gimana sih menurut lo nih sebagai seorang yang observant terhadap social issues gitu, gimana sih cara untuk ngatasin kesenjangan digital ini? Kalau sebenarnya kami tuh salah satu industri komedi Indonesia, terutama live komedi dalam di atas panggung itu sangat terbantu sama internet. Ini baru ngomong internet ya, belum ngomongin AI ya. Cuma dia gitu ya, orang Indonesia itu memang entah kenapa itu suka memanfaatkan teknologi di jalan yang tidak benar. Jadi waktu internet itu ada dan kenceng, yang tinggi itu pornografi. Ya kan? Sekarang udah agak merata internet, yang tinggi judol. Nggak ngerti saya. Jadi kadang-kadang apakah kita take the technology for granted atau gimana gitu. Saya malah kadang-kadang nih sekarang kan miris banget ya masalah judol ini. Beneran ada daerah yang sangat terpencil gitu, tapi ada internet, penggunaan judolnya tinggi juga gitu di situ. Ya itu kenapa perginya ke sana gitu, daerah-daerah sana si pornografinya ditutup, judolnya tinggi. Judolnya ditutup, rupanya nggak ditutup. Jadi sebenarnya masalahnya apa, Mo? Gimana cara ngatasin? Apakah kalau kita kan selalu ngomong soal edukasi, ya, bahwa internet dan juga nanti AI tentu saja, kalau tidak dibarengi dengan edukasi ya pada akhirnya ini kayak pisau yang tajam tapi yang menggunakan nggak tahu cara makainya. Iya betul. Gitu. Jadi gimana sih ngatasinnya? Kita kan kalau kasih edukasi, literasi selalu ngomong gitu kita kan. Ya, tapi malas baca. Malas sekarang nih ada orang-orang yang malas baca nih.
Akhirnya nanya kayak, lu tahu buku ini nggak? Coba dikasih summarize buat gue dalam bentuk audio, terus lu dengerin audionya gitu. Jadi memang buat orang Indonesia AI ini bisa dipakai oleh orang-orang yang memang niatnya baik gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah care sama penggunaan AI itu kayaknya memang edukasinya dulu. Ini kan kementeriannya baru nih namanya tuh. Ini hebat ya, kementeriannya baru tapi budgetnya udah keluar nih. Kementerian Komdigi. Iya, baru mulai ini hebat juga udah ada budget. Kirain gue baru bikin budgetnya. Maklum aja Bapak Ibu komedian. Kita kasih pas kalau komedian yang ngomong. Jangan tersinggung sama komedian, kita mah palanya kosong. Terus. Iya, ya gitu. Jadi memang kayak untuk internet aja, untuk penggunaan internet kayaknya untuk internet positif itu memang tetap harus ada edukasinya dulu. Harus edukasi ya? Betul. Kebetulan kalau misalnya kita ngomongin soal Gen AI ya, soal penggunaan AI untuk berkreasi gitu. Tadi di sesi saya sebelumnya itu ada Mas Anjas namanya content creator, dia bikin konten semuanya, itu pakai AI, cuman ya bikin skrip, dia train AI-nya, jadilah kontennya dia bisa. Lo harus nanya tuh sama seniman, iya, gedek nggak lihat? Dia ada kalau mukanya tadi dia bilang dia mau ngelukis aja katanya. Nah. Jadi jangan ditanya ntar udah kelar gitu. Ditanya. Gak boleh ditanya nih. Boleh ditanya. Nah, Bye. kalau ngomongin soal Gen AI ya, kita ngomongin soal AI dalam penggunaan ide kreatif. Saya nih misalnya yang basicnya nulis nggak ada waktu buat bikin konten misalnya, nggak ada waktu untuk syuting. Ya. Itu merasa sangat-sangat terbantu sekali sebenarnya. Ya, untuk kita bisa produksi dibantu dengan AI, entah itu untuk dari segi generating gambarnya sampai juga ke distribusinya. Nah, lagi-lagi menurut lo apa sih yang bikin orang itu masih, ini kalau kita kesampingkan urusan atau pertanyaan soal ethical issue ya, ini kan selalu jadi bahan perdebatan. Ini kita ngomongin adaptasinya deh, kita kesampingkan dulu soal itunya. Okay. Apa sih yang bikin orang masih merasa resisten atau merasa ntar dulu nih masih males untuk implement AI dalam kerjaannya sehari-hari lah? Karena memang jumlah orang yang suka ngulik di Indonesia tuh kurang. Jadi AI itu nggak bisa dipakai raw gitu. Lo cuma mau nanya doang, bikinin gua joke dong. Cobain deh, pakai ChatGPT bikinin gua joke, hancur isinya. Saya sangat merasa terselamatkan melihat jawaban-jawaban ChatGPT. Tapi kalau lu ngulik, kayak temen gua Erik Supit itu, lu ngulik itu bisa keluar gambar yang mukanya orang Indonesia. Yang sekarang lagi diulik banget tuh sama orang-orang adalah konsistensi. Supaya lo bisa bikin. Sekarang kan lo kalau misalnya generate gambar, lo generate lagi gambar mukanya bisa beda. Orangnya yang tadinya bentuknya kayak gini mukanya beda. Nah sekarang tuh lagi dicari caranya supaya konsisten. Jadi lo bisa bikin comic strip, lo bisa bikin malah film gitu. Nah sekarang tuh kemarin nggak sampai 6 bulan yang lalu kita masih bisa ngelihat ini AI apa enggak dari bentuk jari. Ada yang 6 jarinya, ada yang megang tangan cowoknya gini gitu. Nah sekarang tuh udah bisa enggak, tapi tetap harus lo ulik. Lo harus spend hours in the front of the computer gitu ya, terus playing with the buat input, buat kata-katanya, buat ininya semua segala macam. Apa sih kalau di AI namanya tuh? Kalau nginput kata-kata? Prompt. Ya buat prompt. Sampai orang Indonesia mah pinter. Wah, saya bikin buku tentang input gitu. Ada di TikTok jualan buku soal input, soal prompt gitu. Jadi memang penggunaan kalau di Indonesia memang masih buat ya kayak gitu, buat mengelabui. Ini buat rakyat seperti saya ya, orang-orang yang begitu ngerti. Itu tapi di sisi lain sebenarnya menunjukkan betapa kalau kita boleh jujur, kita sebagai orang Indonesia itu, kita suka menemukan purpose atau penggunaan dari teknologi yang mungkin maksud awalnya nggak kayak gitu, tapi kita bisa pakai. Contoh misalnya ya, betul. Contoh, zaman sebelum ada marketplace di sosial media, kita tuh udah jualan duluan di sosial media loh. Iya kan? Iya, udah gitu. Nah, sama kayak tadi kalau lo bilang gitu soal AI, kan yang kayak gini-gini sebenarnya membuktikan bahwa kita tuh cukup kreatif sebenarnya untuk bisa menemukan apa nih yang bisa kita inovasikan ya, yang bisa kita temukan dari sesuatu yang mungkin tidak dimaksudkan demikian dari awal. Iya nggak sih? Iya betul. Itu Indonesia banget. Iya. Kalau boleh cerita ya sedikit ya. Jadi pengalaman pribadi nih lucu banget. Ada temen bisa hire pegawai, nemunya di dating app. Iya. Tapi dia dapat pacar dari LinkedIn. Oh iya. Ada kayak gitu. Oh iya betul. Temen gue bikin acara di Bali.
itu pakai Tinder. Iya. Iya betul. Iya betul kan? Iya betul. Jadi kita cukup kreatif sebenarnya untuk bisa menemukan, termasuk saya yakin nanti pada saat kita ngomongin soal implementasi AI ini, Iya. untuk hal-hal apa yang mungkin awalnya nggak kepikiran, Iya. tapi bisa kita ini ya. Bisa Mungkin ada kita yang berminat. temukan. Kampanye pilkada lewat OnlyFans mungkin. Nggak bisa, Mungkin Pak. nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. nggak bisa. Kalau Nggak di sini bisa. tuh nggak bisa, nggak bisa. Ini Itu mau yang dari tahu tadi, OnlyFans, gue sebenarnya cuma jebak aja itu OnlyFans ketawa-ketawa. ini gimana mukanya gambarnya? Enggak, gue kita lihat progres dulu nih. Dikit lagi lah ya. Dikit lagi ya? Dikit lagi lah ya. Dikit lagi ya? Oke. Ini mata, oke. Nanti kita tanya ini lagi gambar apa sebenarnya. Tapi gue pengen cerita nih soal pembuatan skrip film. Oke. Betapa si AI ini mengubah cara kerja kami. At least gue lah gitu. Jadi memang si AI yang sekarang ada ini, si generasi yang sekarang ini sangat bagus untuk menganalisis. Karena itu butuh waktu banget. Masalah gini, seni itu harus ada yang mengevaluasi. Jadi ketika lo berseni, lo harus siap itu untuk dilihat orang dan dikritisi. Termasuk lo nulis. Nulis itu sebenarnya agak sulit untuk diri sendiri. Makanya kalau stand up comedy itu nulis, udah jadi lawakan, lo harus bawain dulu di open mic, terus lo baru tahu, oh ini orang rupanya ketawa, ini nggak ketawa, ini ketawa, ini nggak ketawa. Baru bisa lo bawain di TV apa segala macam. Sama juga, nulis itu, menulis apalagi skrip film, itu banyak sekali harus dapat masukan. Nah kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk mendiskusikan si skripnya. Si AI ini adalah tools yang bagus banget buat menganalisis si skrip kita. Menganalisis karakternya, oh ini karakternya terlalu dapat porsi sedikit, ini namanya pemeran utama pria tapi kok screen time-nya, karakternya kurang arc-nya kurang bulat, terus nggak ada. Film itu kan membuat orang yang tadinya, misalnya lo nih Pange, misalnya lo adalah orang yang nggak peduli gitu. Nah nanti di akhir film tuh lo harus menjadi orang yang peduli misalnya gitu. Nah itu tuh arc namanya. Nah itu sama AI bisa dianalisis bahwa arc lo tuh kurang melengkung. Kurang melengkung atau kurang tajam. Kurang bulat, nggak balik gitu atau gimana gitu. Nah itu bantu banget. Dan lo udah menggunakan tuh ya? Gue menggunakan. Lo melihat itu sebagai sebuah hal yang kapan ini akan dipakai oleh semua orang, dalam artian orang atau akan menjadikan ini sebagai ya kayak dulu kita lihat internet juga awal-awal kan bagi orang tua kan apaan nih gitu kan. Sekarang semua orang udah something inevitable gitu. Ya. Menurut lo seberapa cepat sih kita akan adaptasi bakal ini? cepet banget ini kayaknya, bakal cepet banget. Apalagi ya orang Indonesia kan harus gratisan dulu ya. Yang gratisannya tambah banyak. Jadi kalau misalnya mau generate foto atau segala macam mereka pakai sistem poin gitu. Jadi kalau misalnya makin banyak gratisannya makin adaptif orang Indonesianya gitu. Karena memang ya untuk eksperimen, untuk berinovasi memang aksesnya harus ini dulu ya. Betul, harus dimudahkan. Ya. Gitu. Tapi kalau masalah gratis nggak gratis, menurut gua orang Indonesia tuh kalau itu jadi uang dia rela bayar. Kalau itu jadi uang dia rela bayar. Jadi gua punya temen yang pasti pakai bajakan apa segala macam. Ketika barang itu tools dia untuk dapetin job atau dapetin bisa dia jual, itu dia mau pakai yang original atau misalnya mau untuk berbayar langganan tiap bulan segala macam gitu. Oke, jadi orang Indonesia tuh nggak ada masalah sama ngerogoh kocek selama itu ada return buat dia. Iya betul. Oh, jadi sebagai good investor orang Indonesia tuh sebenarnya. Iya makanya banyak yang nyumbang kalau orang Indonesia. Betul. Cuman tadi balik ke pertanyaan awal ya soal apa kesenjangan digital ini. Kita kadang-kadang ngomong sesuatu yang very advance. Tapi kalau saya boleh cerita ini mungkin 2 bulan lalu kita sempat bikin acara di Jakarta ini acaranya ya. Kita bikin acara, kita ngundang berbagai macam anak muda dari berbagai penjuru Jakarta. Lalu untuk masuk ya biar registrasinya gampang, QR code lah biasa. Basic keluarin HP, scan QR code. Terus tiba-tiba ada mungkin puluhan orang nggak bisa masuk ke dalam. Tadi kita pikir karena mereka nggak terregister atau tidak terdaftar, ya, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Tahu nggak mau apa yang terjadi mau di situ? Apa? Mereka nggak punya HP, Jadi ini umur 18 sampai 25 lah, ya. So-called Gen Alpha, Gen Millennial ini, Gen Z ini, ya, di era sekarang, puluhan orang tuh nggak bisa masuk ke acara yang kita bikin. Karena mereka nggak bisa scan QR code, karena nggak punya HP. Itu karena kesenjangan sosial apa emang? Exactly. Oh kirain gue memang ada Gen Z kan yang memang suka aneh-aneh ya. Ada mereka memutuskan, kami punya kelompok yang nggak akan pegang HP, misalnya enggak ya? Kayaknya saya nggak pernah lihat ada Gen Z, ada Gen Z nggak punya HP, ada nggak sih? Ini yang di depan-depan nih muka-muka Gen Z nih. Kalau milenial nggak pengen punya anak, gue punya banyak teman kayak gitu. Ada nggak yang nggak punya HP di sini, Gen Z ini? Ada nggak?
Nggak yakin saya, mungkin Nggak HP-nya mungkin 2. ya. Ada yang HP-nya 2 nggak? Ada, pasti banyak. Lebih banyak orang yang punya HP-nya 2 daripada yang nggak punya HP mau. Iya, biasanya kalau sekarang. 2 yang Iya. satu ada VPN-nya. Iya, yang satu ada VPN ya. Iya. Gitu. Jadi pada saat kita ngomongin, ini kalau kita ngomong digital event ya, pada saat kita ngomongin something very advanced, kadang-kadang yang very basic, kayak tadi bilang nih, banyak yang punya HP juga. Jadi gimana caranya biar teman-teman kita ini ya, rakyat Indonesia juga, mereka nggak left behind gitu loh, ya kan? Bahwa mereka harus di involve juga, harus inklusif juga gitu kita lihat. Nah, kayak misalnya nih, kalau kita nanya orang awam, tadi banget nih kita ketemu di holding room sebelum sesi ini. Mau nanya sama saya, bro, kalau saya sebagai orang awam nih datang ke acara soal AI, nanyanya cuman ini chat GPT-nya di mana? Iya. Gitu kan? Iya, karena Gitu kan? AI itu ChatGPT sama Leonardo. Iya. Karena kenapa? Karena banyak teman-teman kita, banyak orang yang mungkin belum bisa membayangkan atau memikirkan ini barang yang namanya artificial intelligence ini itu bisa dipakai jadi apa sih? Betul, Gitu betul. kan? Bisa dipakai jadi apa sih? Gitu. Dan memang salah satu kuncinya ya inovasi itu kan bisa dilakukan kalau akses terhadap itu gampang ya, mudah gitu. Gitu. Nah, Makanya saking lebarnya Indonesia itu ya harus dipikirin semuanya. Tapi gini ya, kadang-kadang masalahnya di manusia ini. Soalnya sekarang tuh kita kan udah kejar-kejaran ya sama negara lain. Ini contoh cerita gue, masih bisa gue cerita sedikit? gambarnya belum selesai jadi masih bisa. Oke. Dilama-lamain aja bro, dilama-lamain masih mau ngomong deh. Ya. Ini Dilama-lamain dikit nggak apa-apa kok. Ya. Ini contoh soal masalah transportasi. Tapi ini masalah teknologi. Jadi orang Indonesia waktu Jakarta, ini yang baru punya MRT kan Jakarta Selatan sama Pusat sama sedikit di Jakarta Timur lah ya. Jadi orang Indonesia tuh kalau ke Singapura itu iri setengah mati sama Singapura waktu dulu ya. Kalau kita sebelum zaman MRT di sini iri nggak? Lihat di Singapura, MRT-nya kapan sih Indonesia kayak gini gitu. Gue dulu pernah stand up, jadi ada ikutan festival di Skotlandia. Itu ada Fringe. Edinburgh Fringe. Itu sempat ke kota Glasgow di tahun 2017. Mereka lagi memperingati 160 tahun MRT mereka. Ulang tahun 160 tahun yang lalu. Jadi 160 tahun yang lalu Glasgow itu punya kereta api di bawah tanah. Indonesia 160 tahun yang lalu nggak tahu gua apa. Mungkin andong ya kita gitu. Atau terus gue iseng-iseng apa sih Indonesia? Rupanya kita lagi develop batik. Makanya batik kita lebih keren daripada transportasi umum kita ya. Nah, tapi masalahnya bukan di situ. Jadi waktu di Singapura itu, saya tuh suka banget sama naik MRT di Singapura karena dia memang cepat, bersih, dan tepat waktu. Tapi yang paling saya seneng itu adalah announcernya. Announcementnya tuh seksi bro. Announcement di Singapura tuh, attention passenger. Gitu. Gemes gitu loh sama mbak-mbaknya gitu. Please stay behind yellow lines. Door are closing gitu. Mirip lagi. Ya. Nah, sekarang nih teknologinya menurut gue, teknologinya tuh sama Indonesia. Apalagi setelah dulu KAI sekarang tambah bagus kan kereta kita lumayan kan. Daripada India ya. Keretanya India tuh lebih banyak orang di luar daripada di dalam. Bener gak? Bener. Yeah, that's how they control their population. Nah, menurut saya MRT bandara itu punya teknologi yang sama. Masalahnya di SDM. Lu pernah ke Gondang Dia nggak? Gondang Dia tuh Cikini berarti ya? Iya. Pernah ke Gondang Dia nggak? Ini beneran loh. Keretanya udah bersih lumayan, insya Allah tepat waktu kalau nggak hujan. Tapi announcement-nya lo harus dengerin di Gondang Dia. Announcement di Gondang Dia itu gini. Tung 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 tung. Ngomong apa tuh bro? Kagak ngerti gue juga waktu di Gondang Dia nih ngomong apa nih orangnya gitu. Diulang lagi. Kami ulangi. Ngomong kami ulanginya jelas. Diulangi. Ini bukan cuma di stasiun kereta bro. Lu ke
Soekarno Hatta, ada yang Soekarno pernah ke apalagi di Terminal 2, itu kayak gitu. Pantesan orang banyak ketinggalan pesawat, kagak ngerti. Iya. Nah jadi memang kayaknya sih teknologinya sama, cuman SDM-nya aja. Padahal itu kan nyuruhnya, ya, MC ngerti nih, kalau ngomongnya, oh gini dong gitu. Dia enggak ditengahkan, kasih sokoin gitu. Meskipun di gondang dia lebih banyak orang yang ngerti daripada enggak. Saya enggak ngerti itu gimana tuh ceritanya. Gitu. Iya, tapi lagi-lagi yang namanya culture ya, termasuk juga culture dalam menggunakan transport publik, menggunakan teknologi juga saya yakin. Itu kan bisa di-develop ya. Bisa. Bro, orang Jakarta paling tertib ngantri di mana bro? Di MRT. Iya betul. Iya kan paling tertib. Jadi sebenarnya culture bisa dibikin. Bisa boleh-boleh aja ya. Bisa dibikin culture. Termasuk juga tadi mau bilang soal ya orang pakai teknologi buat hal yang aneh-aneh gitu. Saya yakin juga bisa sebenarnya. It takes time aja. Orang itu Jakarta tuh antri aja. 2, artinya di MRT sama waktu beli tiket Coldplay. Oh iya. Ya. Anda dalam antrian 500.000. Walaupun gelangnya nggak dibalikin katanya. Gitu, ya. Gimana Bro Muklai? Gambarnya sudah mantap? Udah dilama-lamain tadi. Oh tuh kan saking Muklai nungguin lo kelar ngomong bro. Iya. Itu yang udah kelar pun dilukis lagi sama dia tadi. Iya betul. Kan? Itu udah 3 lapis ya. Ngulurnya gue ngulur. Iya, udah, oke. Aman? Aman. Oke. Kalau gitu saya kesini dulu nih bentar nih. Ini gambar apa nih? Gambarnya bisa kedepanin apa enggak nih? Ini saya nggak boleh berdiri ya, ngalangin gambar bisa saya. Bisa disorot nggak? Nah gini deh. Oh gini aja. Ini gambar apa nih? Ini sebenarnya gue punya IP karakter. IP karakter, oke. IP karakter gue namanya Jabrik. Jadi sebenarnya kayak ngegambarin diri kita sebagai sebagai individu keseharian di Jakarta. Terus juga kayak ngadepin macet. Terus kita juga sebenarnya sekarang kan kalau dilihat kebanyakan millennials mungkin yang punya rumahnya justru malah di luar Jakarta. Jadi kita harus kayak naik kereta api dan juga naik transportasi umum. Jadi itulah yang gua gambarin dari karakter ini. Terus kenapa ada matanya tuh? Kenapa ada matanya sebenarnya balik lagi kita sebagai individu tuh kayak ini otokritik bagi diri gue sendiri sih bahwa kedepannya kayak gue harus lebih melek deh sama si teknologi ini karena kedepannya tuh bakal terus berkembang gitu. Jadi itu melek ceritanya. Yoi. Nah, terkadang kan kita ngeri juga ya meleknya ya. Terkadang kan kita sendiri kayak misalnya sekarang pun udah ada gadget banyak visual artis juga yang nggak pergunain hal itu gitu. Jadi masih kayak tradisional dan segala macam. Emang bagus mungkin lukisan dengan cat ini kan lebih kayak feel-nya dapat gitu. Terus juga ada sesuatu yang sebenarnya nggak bisa digarap sama teknologi gitu. Tapi kalau sekarang kan semua industri itu udah pakai teknologi dan segala macam. Jadi mau nggak mau kita harus adaptif gitu sih. Nah harus adaptif ya? Yoi. Jadi lo nggak against ya pokoknya ya? Nggak against gue. Malah mau jadi early adapter AI kali? Pengen. Okay. Dan sekarang juga mungkin gue udah kayak konsep berkarya tuh gue udah pakai ChatGPT sih. Sama lah, di sini juga banyak yang pakai kok saya yakin kok. Terakhir bro, sorry ini gue penasaran satu hal. Itu dia megang matanya tuh ngapain sih kayak main yoyo gitu ya? Yoi. Gak sebenarnya kan kayak kita di pikiran tuh sebenarnya kita mau, cuman tangan kita males aja gitu untuk adaptasi. Jadi kayak kita harus ngebiasain kayak motorik tangan kita nih. Kayak misalnya nih, gue tadinya ngelukis pakai cat lukis, terus kita tiba-tiba ngerubah di pet misalnya. Itu kan adaptasi lagi. Nah kadang tuh tangan males gitu. Tapi otaknya sebenarnya pengen gitu. Tangan males tapi otak pengen. Sama waktunya sih, waktunya juga kan sebenarnya kan di sini. Waktunya nggak cair ya. Itu teman-teman saya orang Indonesia itu ya. Mau gimana tanggapannya? Saya masih tetap ngeri Pak, itu matanya keluar Pak. Matanya keluar ya? Ada Iya, 4 Pak. matanya ya? Bisa melihat segala macam. Terakhir nih teman-teman, saya mau nanya. Boleh ke tengah ya? Apa sih harapan kalian nih sebagai pelaku industri kreatif Indonesia untuk masa depan digital Indonesia juga kaitannya sama penggunaan AI di masa depan? Silakan bro. Kang Mo dulu kali ya? Kang Mo dulu katanya. Gue dari tadi ngomong mulu. Ini gue ngelukis nih sekarang nih. Jangan nggak usah. Jadi pertanyaan apa tadi? Apa harapan? Harapan lo apa buat masa depan teknologi digital Indonesia termasuk dalam penggunaan AI di berbagai sektor? Harapan saya itu, saya bangga sekali sama orang Indonesia yang tukang ngulik. Jadi orang Indonesia paling jago tuh, ngulik-ngulik mod, game gitu. Jago banget. Jadi
kekurangan kita misalnya dibandingkan orang luar negeri adalah teknologinya, tapi nguliknya kita jauh lebih jago. Nah kayaknya ya udah dibudidayakan aja nguliknya. Gitu. Membudidayakan ngulik. Ya. Orang Indonesia jago ngulik. Ya, kita lihat nanti orang Indonesia ngulik AI itu gimana gitu. Iya. Oh, ya. Gue percaya sekali. Pasti jauh lebih jago tuh. Pasti jauh lebih jago. Percaya. Itu karena daya survival insting kita lebih tinggi daripada orang tahan banting. Betul. Tahan banting. Muklai? Kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau dari individu dari visual artist tuh udah banyak banget yang gunain AI, tapi kayak surroundingnya tuh belum ada gitu. Jadi kayak sebenarnya si pameran yang specifically AI itu belum ada di Indonesia gitu ya kalau yang gue lihatnya. Mungkin nanti bisa dibuat kali ya gitu sama AI Day untuk dibuat kayak misalnya visual artist semuanya pakai AI bakal jadi kayak gimana gitu. Itu penting sih kayak surroundingnya harus dukung juga gitu. Jadi individunya udah mau, surroundingnya juga nggak dukung, menurut gue percuma sih gitu sih. Oke mantap, saya minta tepuk tangannya untuk Mo Sidik dan juga Muklai. Ini gambaran ntar dipajang di mana Bu? Belum tahu sih sebenarnya. Mau dijual kali sama dia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sesi kali ini untuk kebersamaannya. Selanjutnya sesi foto bersama. Mau foto mau? Foto. Oh foto, mana? Foto. Lo di tengah foto. Oh gue di tengah. Ya gitu. Kenapa? Karena berat badan gue? Apa? Enggak. Biar geometri ini biar simetris aja. Kurang ke mana? Kurang ke tengah? Kurang ke Ya tengah. lu nya lo yang minggir, kok kitanya? Kak Muklai nggak jadi kasih lukisan ke seseorang, Kak Muklai? Oh boleh. Ini karena ada Pak Ahmad Zulfikar, Director and Chief Strategy Execution Officer IOH, Kak Muklai katanya mau dikasih ke siap. beliau. Siap. Yeay. Foto dulu. Silakan. Kak Muklai temanya apa tuh lukisannya? Apa? Temanya apa? Nah itu belum gue pikirin sih Kak Mel. Gambar aja dulu ya. Iya, go with the flow ya. Nanya apa? Nanya harga? Iya. Saya yang jualin nanti tenang. Tetap Oke, ya. kami mengundang ya Pak Ahmad Zulfikar, Director and Chief Strategy and Execution Officer IOH, Indosat Uridu Hutchison. Dikarenakan Kak Muklai akan memberikan lukisannya ke Pak Ahmad Zulfikar. Mohon maaf Pak, saya nggak pakai filter. Matanya 4, tapi yang 2 di tangan ya, keren banget tuh. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget. Matanya 4, mata jasmani, mata pencaharian dan mata batin ya. Bapak Asal kayak jangan dapat mata door prize sapi ya, Pak? ya. Kayak dapat door prize ini. Hati-hati tuh matanya nanti buat ngintip ya, nanti bintitan. Keren sekali. Very electric ya. Siap. Terima Terima kasih kasih, Pak. teman-teman.